Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya banyak mengucapkan terima kasih sekali sama Bapak dan Ibu yang bersedia waktunya menyediakan waktu untuk kegiatan diseminasi saya, penyebaran pemahaman penerapan pengalaman budaya positif yang dibawakan oleh Muhaimin, ya, CGP Angkatan 9 SPM 47. Kalau profil seperti ini, kalau aslinya seperti ini, jauh lebih ganteng aslinya daripada profilnya. Nah, cewek kalau nggak nanya cewek siapa? Atau saya di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, tapi sebelumnya tugas sudah semua ya? Sudah semua. Ada juga yang kosong, ya. Ada juga yang kosong ya. Oke. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Karena ada budaya yang positif, ada budaya yang budayanya saja. Sebelum ke materi, yuk kita ice breaking dulu, ya. Ice breaking apa ya? Kita membantu saja. Berpikir sebentar ya, Bapak dan Ibu. Itu mana ya? Itu ini. Tidak ada penghapus, jadi menggunakan tisu saja, bukan tisu yang itu Pak. Dapat apa aja ya? Penghapus ya. Oke, Bapak dan Ibu, gini, saya punya enggak. Nah, ini spidol pramuka warna coklat, sesuai dengan baju coklat. Ya. Saya punya garis panjang. Gimana caranya Bapak dan Ibu menjadikan garis ini menjadi pendek? Silakan ke depan. Mana silakan ke depan? Sok, ada yang mau ke depan nggak? Gimana caranya? Aku jadi 10 panggung. Oke, jadinya dari saya. Nah, ada lagi nggak? Di garis putus-putus, oke. Ada yang lagi nggak? Buat lagi. Bagus, ya. Tepuk tangan buat diri. Ya. Oke, maksudnya gimana? Oke, akan saya terangkan. Oke, berawal dari garis yang tadi putus, ya kan? Bagaimana kita menjadi? Tadi kan kita bang, garis ini menjadi lebih pendek. Pengalaman kita semua pasti dihapus, ya kan? Pengalaman sempat dihapus, tapi ada juga bisa biarkan kita bikin lagi yang lebih panjang. Nah, makanya apa ini Bapak dan Ibu? Apa maknanya Pak? Apa maknanya Bu Yudi? Siapa nama? Itu kan asli nyarinya kan punya makna, maknanya apa? Begini Bapak dan Ibu. Padahal saya pengennya ini sudah ada yang jawab langsung selesai, nggak ada yang kedua, tapi nanti baca ada sedikit yang kedua. Mudah-mudahan lebih menarik lagi sampai akhir. Udah gini Bapak Ibu. Ini adalah jalan kita yang pertama. Ketika Bapak dan Ibu menginginkan satu yang lebih baik daripada ini, garis yang pertama, maka jangan mendorong, maka jangan menghapus, jangan membelek rezeki orang lain. Rezeki orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Biarkan dia misalnya sekarang ini jadi pembina OSIS. Saya pengen jadi pembina OSISnya, jangan menjatuhkan. Jangan, gimana caranya? Mulai itu dari awal. Hayu, gimana dibalap supaya kita bisa lebih panjang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yang keduanya nanti lah, kita tutup dulu. Saya yakin yang kedua mudah-mudahan bisa lebih paham. Penghapus? Ada kayaknya. Oke, Bapak dan Ibu, saya akan mohon maaf, bukan menggurui, tapi kita sama-sama memberikan pemahaman semuanya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu lebih paham dari saya mudah-mudahan. Ya. 7 konsep kunci budaya positif. Yang pertama adalah perubahan
paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Mudah-mudahan 7 budaya positif ini kita bisa bahas semuanya. Waktunya cukup. Baik Bapak dan Ibu, perubahan paradigma belajar. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Teori kontrol ini sama dengan segitiga restitusi. Ya, menurut Stephen R. Covey, bila kita membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Seperti yang tadi, jangan menghapus orang lain, tapi yang dirubah justru kita. Gimana caranya supaya lebih panjang daripada yang tadi, cara pemikiran dan sebagainya. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara pandang kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kan mengubah gimana? Jangan menghapus, tapi kerangkanya ini dari awal ulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Prinsipal Secretariat tahun 91. Oke, perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sedikit kemarin mungkin sudah dibahas. Stimulus respon saya langsung semuanya. Stimulus respon itu apa saja? Realitas atau kebutuhan kita semua. Semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang itu ada kan? Buruk perilaku itu salah. Begitu. Nanti teori kontrol seberapa? Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan dan pada saat bujukan gagal, kemudian berpikir menang atau kalah. Nah, kita bisa berubah ke teori kontrol dari yang ini. Apa? Realitas atau kebutuhan kita semua sama. Secara umum, kebutuhan manusia memang sama. Tetapi kalau kita melihat kepada konsep kebutuhan hidup dan sebagainya, tentunya berbeda. Kalau hidup hanya untuk hidup, itu sama. Ayam juga hidup. Iya kan Bapak Ibu ya? Tetapi ayam, apakah ayam memikirkan besok akan makan sama apa? Tidak. Ya, tapi kalau manusia pasti ada pikiran. Itu bertahan hidup seperti itu. Nah, nanti ada penjelasan lagi. Saya orang memiliki gambaran yang berbeda. Pak Agung, Pak Fajar, Pak Fijar, itu berubah ya? Enggak ya? Jadi Fajar, Fijar, enggak ada Jafar kan ini? Enggak. Ya. Itu mungkin memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita bisa melihat pandangan orang lain tentang dunia. Yang di awal dengan pandangannya sama dengan kita, dirubah mindsetnya, pola pikirnya menjadi tentang dunia lebih universal, lebih luas. Ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Dari perilaku buruk kita sebagai suatu kesalahan, nanti kita belajar diskusi. Semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa sih anak ini bisa melakukan kesalahan? Ini kan pasti ada tujuannya. Nanti kita di slide selanjutnya. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Di sini hanya Anda, berarti hanya kita sendiri. Bapak dan Ibu, kadang-kala kita manusia punya rasa ego yang tinggi. Ketika dikasih masukan orang lain, kalau menurut kita benar, ngapain juga dengar orang lain seperti itu. Ya, tapi untuk paradigma ini teori kontrol tidak seperti itu. Ya, menerima masukan dari orang lain. Bahkan, ya, ada pepatah yang mengatakan, Bapak dan Ibu tahu ayam? Tahu. Bapak ayam kan? Ya, mau dimakan ayam. Nanti saya kita makan sama ayam ya. Tahu. Barengan, patok. Ya. Bapak dan Ibu tahu ayam kan? Mohon maaf. Ayam bertelur. Betul tidak? Bapak dan Ibu suka makan telur ayam? Ya, Bapak dan Ibu suka makan telur ayam? Benar kan? Mohon maaf. Ayam ketika mengeluarkan kotoran dari mana? Dari situ. Ketika bertelur dari mana?
Dari situ. Artinya apa kepada ibu? Dari situ. Ada apa? Dari ayam yang ketika baik kita bisa mengkonsumsinya. Tapi kalau yang tidak baik dibuang, ya kan seperti itu kan? Nah, teori kontrol manusia juga harus seperti itu. Ketika misalnya ada seseorang yang berkata baik, ya kita ambil. Tapi kalau tidak, ya jangan. Ya jangan sampai semua karena mungkin orang ini tidak baik, lihat dari kesempatan orang ini tidak baik, nyeramahin saya, nyeramahin siapa saja. Wah, tadi dulu benar. Tapi kan kadang-kadang ketika ngomongin orang itu kan pasti yang lebih baik seperti apa ini. Oke, ya ada dalam orang lain. Ini tadi kita itu punya ini maksudnya kita tidak bisa sebetulnya mengontrol orang lain, hanya bisa memberikan masukan kepada orang-orang lain. Kalau bahasa sus menciptakan pilihan baru, model berpikir menang-menang. Nah ini, kalau berpikir kan sebelumnya ada menang, ada kalah. Kuis juga seperti itu kan. Ya, ketika kita perlombaan, udah sabarlah, ada menang, ada kalah. Betul kan? Tapi kita punya tujuan di sini berpikir menang-menang. Walaupun kalau misalnya balik kepada kodrat, ya balik kodrat, yang penting kita sudah ikhtiar, kemudian dan sebagainya, rezeki mah di tangan Allah SWT. Ya tapi ya kita punya tujuannya harus menang dan menang. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kedua, disiplin positif. Apa sih yang terbayang dari benak Bapak dan Ibu ketika mendengar kata-kata disiplin? Kira-kira apa? Tertib, teratur, aturan, taat. Iya, ya tertib, taat, atau patuh, ya patuh. Ketika misalnya ini tidak dilaksanakan, ada konsekuensi enggak? Ada konsekuensi enggak? Ada, iya kan? Ada konsekuensinya. Nah, sekarang ini disiplin positif. Kemarin kita sudah sedikit mengulas. Kalau disiplin positif apa? Yang tadinya disiplin ada tambahan bawahnya positif. Ada positif, ada negatif. Iya kan? Nah, disiplin positif itu apa sih yang ada di benak Bapak dan Ibu semua? Kesadaran. Kesadaran. Oke, tepuk tangan buat Ibu Yudi. Ya, asik, ya. Kesadaran diri. Kita lihat. Keren. Nah ini, disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2007, mulikada adalah tata tertib di sekolah, di kantor, kementerian dan sebagainya. Ketaatan, kepatuhan pada peraturan tata tertib, bidang studi memiliki objek dan prinsip. Kita disiplin dulu. Kadang-kala saya aja dulu ketika sekolah, aturan disiplin itu banyak sekali. Dan kata-katanya dilarang membawa HP, dilarang makan minum di kelas, dilarang. Itu Bapak Ibu ya. Terlambat berapa menit apa? Konsekuensinya apa? Poin berapa? Iya banyak poin. Supaya apa seperti itu? Kenapa ada aturan seperti itu? Supaya disiplin. Nah, kan kita bahas dong disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini juga yang sempat kemarin saya tanyakan dan sering saya lakukan, apalagi di pramuka tahun kemarin. Ketika sudah perlombaan, dapat hadiah, ya artinya ya, setiap apa dapat hadiah. Nah, menurut kita ketika kita tidak tahu, menurut Ibu baik tidak seperti itu? Ya, ada baik ada enggak? Ya, ada baik ada enggak? Ya, tergantung niatnya. Ini nama amal lebih niat pada kata Ustaz ya. Ya. Mendapat dalam diri tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Artinya kalau disiplin positif berarti sadar diri tanpa adanya paksaan, tanpa adanya aturan-aturan yang memang harus ada di situ. Jadi siswa itu sadar diri, aturan ada, ya, tetapi melalui nanti keyakinan. Kalau sudah yakin kan, ketika kita akan melaksanakan ini, wah ini aturannya seperti ini, sehingga sadar diri, sehingga tidak akan melaksanakan aturan-aturan yang dilanggar.
Nilai kebajikan universal, nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, individu jadi kembali ke diri masing-masing. Halo. Ini nilai-nilai kebijakan universal. Menurut siapa ini? Oh, iya, salah. Ya, bukan ini nanti sudah tua. Ya, saudara. Atau hadir, ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi antara pemikiran konsepsi keteladanan sikap mereka setakan kelima tahun 2017 halaman 470. Bapak dan Ibu, pemikiran-pemikiran IHD ini diterapkan pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 6. Kayaknya kemarin kita pernah ada temu pelajar Pancasila, baru nggak? Maksudnya tidak, teman-teman? Nah, bisa ada yang mau memimpin? Ya, kita supaya nggak ini profil pelajar Pancasila dulu ya. Oke, aduh, silakan. Mau pakai dulu. Oke, ya. Boleh mangga Bapak Ibu berdiri. Kalian yang lupa nanti ada kembali ya. Oke. Tepuk P5. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, Beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar kritis. Tunggu. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, ya, keringet tangan ya. Ya, terima kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkemenangan global, bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Ini harapan dari profil pelajar Pancasila. Ya, jadi harapannya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau sudah akhlak mulia, kan kalau ada hadis ya tadi yang mengatakan adalah ilmu akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, kalau ilmu, bagaimanapun ilmu orang itu bagus, bagaimanapun orang itu ilmunya tinggi, tapi kalau tidak berakhlak sama saja nol. Ya, jadi harapan kita mencetak generasi muda yang berakhlak mulia, berkepentingan global, bergotong royong, yang sehingga tidak bisa sendiri-sendiri. Ayo, hidup ini kan kita bukan seperti Tarzan. Bapak dan Ibu, Pak Agung, Bapaknya Pak Tarzan. Kenal, kamu semua tanya. Kenal dari mana? Enggak kenal. Iya, kenal dari mana? Ya, begitu. Ya, Tarzan kan hidupnya di hutan sendiri. Kita bukan Tarzan yang bisa hidup sendiri di hutan. Di Peru masa. Ya, kan harus bergotong royong dengan yang lain. Bisa diaplikasikan di sekolah, juga nanti ke masyarakat. Ya, kreatif. Jadi tidak hanya seluruh siswa itu melulu disuruh dan sebagainya, harus kreatif. Ya, Bapak, saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang kreatif, sehingga bisa menularkan kreativitas kepada siswanya. Yang bernalar kritisnya. Awas, ada bernalar kritis, ada yang rewel. Nah, ada yang rewel. Memang itu tidak terlalu jauh lah seperti itu. Ya, bernalar kritis bukan berarti rewel ya seperti itu. Terus mandiri, diharapkan bisa mandiri. Nah ini, saya pernah disuruh pada diri saya. Tentunya kepada diri. Ya, oke, makasih ya. Nanti saya minum sendiri, kepada ibu nggak minum, ada yang minum sendiri. Oh gitu. Belum datang nanti ayamnya.
Oh, jadi udah lanjut ya sama ibu aja udah lanjut ya. Oke, contoh penerapan isolasi pada diri saya sendiri. Saya mungkin bapak ibu juga. Ya. Saya datang ke waktu karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi saya, jadi tidak berpengaruh pada adanya teguran, penghargaan atau apapun itu bentuknya, karena yang saya tanamkan pada diri saya yaitu ketika kita sudah menjadi seorang pendidik, maka jangan pernah mengabaikan hak dari murid-murid kita. Salah satunya yaitu bisa membersamai mereka di waktu yang memang sudah ditentukan untuk mereka. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita melihat kewajiban itu ada kewajiban kita terhadap Tuhannya, kalau manusia kepada Allah, ada kewajiban terhadap apa dan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Iya murid kan? Ya, kalau kita sudah menyederhanakan kewajiban, insya Allah tidak akan menjadikan diri kita itu sebagai sekeinginan kita. Sehingga kita apa kata saya, peraturan dibuat manusia bisa juga dilanggar seperti itu. Ya, nanti di Bapak mohon maaf ya, kita apalagi yang sudah ASN ya, kita dibayar oleh siapa? Pemerintah. Pemerintah mohon maaf uangnya dari mana? Dari rakyat. Rakyat itu siapa? Kita lagi, ya kan? Dulu aja kali, saya juga bayar pajak kan? Bayar pajak. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau misalnya kita berikan kepada kewajiban ASN seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti yang ada di sini bisa ASN semua ya. Amin. Dan bisa PNS semua. Amin. Ya. Ya, ini juga sertifikasi ya. Yes. Jadi kalau misalnya tidak disiplin, tidak ada budaya positif dari saya ngajar, apalagi dengan sekarang saya cuma 4 kelas, banyak waktu yang kosong, bisa saja saya belajar datangnya nanti jam 8, bukan jam 8, jam 10 atau jam berapa, tapi kan pagi tetap harus datang. Selain dari kewajiban empras, ya, ada juga kewajiban belajar mengajar yang lain. Nah, menurut Dian Nicholson dalam bukunya Soal Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Manusia itu siapa sih? Saya manusia. Bagus manusia kan? Bagus. Ya, yang benar. Perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Bapak dan Ibu, ya. Kadang-kadang tadi ketika mendisiplinkan orang kan ada sanksi, ada hukuman. Inilah yang biasanya kita hindari. Bapak dan Ibu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tidak? Bapak dan Ibu ketika berangkat ke sekolah, menggunakan pakaian kan? Apakah pakaian yang Bapak Ibu kenakan nyaman? Pastinya nyaman. Iya kan, yang nyamannya style seperti ini. Iya kan? Yang nyamannya. Tetapi kan ada aturan juga. Bapak dan Ibu nyaman pakai daster. Bapak, jadi Bapak. Ya, ibu-ibu nyaman pakai daster. Pak Fajar mungkin nyaman pakai kolor. Apakah boleh ke sekolah? Kan nggak boleh. Ya, tapi ketika ada di sekolah, artinya Bapak dan Ibu juga sudah menerapkan budaya-budaya positif dari ibu. Ketika ke sekolah pakai pakaian yang nyaman. Kan? Kalau misalnya ke sekolah tidak ada aturan, ada beberapa di antara teman kita yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, sudahlah, nggak akan repot. Ya, dan seperti apa? Cerminan buat diri kita. Kalau kita melakukan seperti itu boleh tidak? Kan tidak boleh seperti itu yang boleh itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi artinya kita juga jangan meniru kebiasaan yang tidak ada dalam aturan. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, yakin 1000% saya mah. Kadang-kala untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ada dalam diri saya. Ada dalam dari Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Kira-kira apa tuh? Pak Fajar. Betul. Ikut PPG dia dapat sertifikasi. Ada lagi. Itu kan hal yang umum. Ya. Ikut lomba biar dapat juara. Ikut apa agar pengen apa? Iya kan? Ya itu ada penghargaan dari orang lain gitu. Ya termasuk kalau misalnya dari yang kita kenal bukunya ikut PPG supaya sertifikasi, saya juga pengen seperti
seperti itu kan belum sertifikasi ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menurut Diane Gosel ya dalam bukunya Restructuring Soul Discipline ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Lanjut Bapak Ibu ya. Contoh. Ini yang tadi kita bahas ya Bu Gina kemarin. Ya. Kemarin juga seperti ini ya. Memang motivasi awal saya mengikuti pendidikan guru penggerak TGP ini yaitu ingin mendapatkan sertifikatnya keimbalan karena bisa digunakan untuk panggilan PPG dengan jalur afirmasi. Namun seiring waktu saya mengikuti pendidikan TGP, dimotivasi saya berubah yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat agar bisa selalu meningkatkan kualitas diri sehingga saya memiliki kecakapan dalam membersamai murid-murid ketika belajar. Jujur Bapak dan Ibu, saya ikut ikut CGP motivasinya saya dari PAI. Ya, kalau sekali ya, PAI itu susah untuk PPG di negeri, kalau yang di swasta bisa. Ketika itu karena SK yayasan bisa. Sempat tahun berapa saya ingin hijrah ke yayasan, tapi barangkali ada rezeki ternyata rezekinya memang ada di sekolah negeri. Ya, itu Bapak dan Ibu. 2019 saya lulus sertifikat pretest, tapi sampai dengan sekarang belum ada panggilan untuk PPG-nya. Ya, jadi saya ini lama sekali ya ikutlah akhirnya alhamdulillah masuk. Jadi Bapak dan Ibu, saya yakin selesai masuk kalau capek mah ada capek, yakin capek bisa. Sampai saya diomong sama istri saya, ya ngapain sih malam-malam depan laptop daripada depan laptop yang depan saya. ya ini kan tugasnya, ada jadwal lagi ya Pak Pijan. Pak Pijan ditanya. Belum sudah tahu. Ya, kalau Pak Pijan iya, Pak Pijan yang itu ya. Apa ya? Oke, jadi dan ini juga ada di dalam hadis Bapak dan Ibu, mencari ilmu itu sampai dengan apa Pak Gus hadisnya? Tuntutlah ilmi minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai lahir sampai dengan sampai akhir. Ya. Bahkan ada dalam hadis lain yang mengatakan ini gini juga. Barang siapa yang ingin berbahagia di dunia harus tahu ilmunya. Barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat harus tahu ilmunya. Dan barang siapa yang ingin berbahagia di dunia dan akhirat, maka harus tahu ilmunya juga. Jadi tujuan kita bahagianya di mana? Dari ilmu itu. Dunia akhirat. Ya ilmunya apa? Ya harus tahu, kita harus tahu ilmunya. Sehingga kita bisa nanti berbahagia di akhirat. Ada perintahnya untuk menuntut. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya sekarang selesai, sudah. Bahkan Bapak dan Ibu, ya ini yang menjadi motivasi saya juga. Sebagai guru, sebagai guru, asli Bapak dan Ibu, ini sedikit saya curhat. Saya lulus SMP alumni sini tahun 98. Saya masuk ke SMA 1, dulu kan bisa daftar di 22. SMA 1 diterima, di STMPL diterima. Saya memilih ke STMPL. Harapannya apa? Saya bisa berlayar. Tidak ada sedikit pun, walaupun saya ada guru, tidak ada sedikit pun ke guru. Lambat laun, kok saya akhirnya jadi guru juga. Yang nggak mau, tapi akhirnya jadi guru juga. Nah, karena ada sesuatu yang itu menurut Allah ya, it's the best. Ya, belum tentu kan terbaik buat kita, baik buat kita, baik buat Allah ya, saudara. Ya, itu. Ketika awal saya selesai kuliah, saya jadi guru, PAI bisa. Saya bisa enggak nih? Asli Pak, bisa enggak nih? Bisa enggak nih? Ya. Tapi seiring jalan waktu itu menjadikan sambung buat saya ngasih informasi nih, sholat, nih, neng, ngaji apa. Masa sayanya tidak melaksanakan itu. Jadi saya ya ngaji lah, ya dan sebagainya lah. Sehingga ketika melaksanakannya, kalau perintahnya kita juga melaksanakan. Dan yang berikutnya, apa motivasinya lagi jadi guru itu? Setiap ilmu yang saya berikan, Bapak dan Ibu juga harus punya perspektif. Setiap ilmu yang diberikan
Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tidak akan terputus sampai dengan kapanpun. Itu harapannya. Jangan mengharapkan kalau sekarang nggak ngajar nanti nggak dapat gaji. Nah, itu ya, ya. Jadi itu motivasi saya sendiri gitu. Jadi ada pertanggungjawaban itu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang saya ajarkan ini ya bermanfaat. Kan kata Rasul juga ajarkan kalau cuma satu ayat. Nah ayat ini kan bukan saja ayat Quran, tapi kan juga kita dapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dapat tambah matematika, dapat tambah berapa, kan diaplikasikan dalam kehidupan. Ketika mereka anak-anak kita, siswa-siswa kita memberikan kepada orang lain, ada yang menjadi guru lagi, guru kita mendapatkan pahalanya. Itu, jadi pahalanya mudah-mudahan benar ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kembali lanjut. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman, ada hukuman sesuai yang meyakinkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Murid atau anak akan tersakiti, murid akan menguji peraturan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka waktu pendek. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid akan menghormati peraturan. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Murid anak mendapatkan penguatan, murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Sebenarnya Bapak Ibu, hukuman. Kembali kita contoh, kan saya nyari yang berdiri satu kaki nggak ada, tapi namanya ini dijewer. Ya, kadang-kadang kita ke anak suka jewer, suka apa, padahal kan kalau dulu mah hal yang lumrah Bapak Ibu. Tapi sekarang jewer, wah besoknya ada berita. Papa aja menjewer siswa sehingga ada di Kapolsek. Ada di Polsek. Nah, ini hukuman itu akan berdampak pada siswa sampai dengan kapanpun. Contoh yang saya ingat, saya pernah sekolah, kita kan juga makan bangku sekolah Bapak Ibu ya? Oh enggak, apa sih nggak makan bangku sekolah ya? Saya makan bangku setuju Pak. Ya, ada satu guru yang memberikan hukumannya nilai itu yang lebih parah Bapak Ibu. Asli, saya ngalamin sendiri. Saya aktivis di SMP 1 Jenduk. Saya bersitu di SMP 1 Jenduk. Ya, saya aktivis ketika SMP. Sampai sekarang kalau Bapak dan Ibu melihat aktivitas kan kemana gitu ya. Nah, ketika saya ada kegiatan itu, ulanganlah satu mapel. Nilai saya alhamdulillah 10. Lain sombong. 10. Ada 3 orang yang nilainya 10. Saya, perempuan, terus 3 orang. Yang dihukum karena saya aktivis itu, yang keluar cuma saya. Ya, yang keluar cuma saya. Ada bukan saya, berapa 3 orang kalau nggak salah. Ya, nilai dikuranginya bukan sedikit, nilainya dikurangi. Padahal ulangan kan kita siswa nggak ngerti. Setelah jadi guru kan kita ngerti bahwa nilai itu tidak hanya dari ulangan saja, bisa di mana-mana. Saya nangis khawatir dan terbayang sampai dengan sekarang, dan saya nggak mau bermain dengan nilai. 10 dikurangi 7. Nilai saya 3 nilai ulangan. Ya mungkin kan kalau guru kan kita sudah, wah nanti juga kan bisa di ini sebagai apa kayak sebagai motivasi kan tujuan untuk apa supaya bisa lebih rajin dan sebagainya kan. Nah tapi kan kitanya nggak tahu, siswa itu nggak tahu. Asli setelah tahu-taunya setelah ya saya jadi guru ternyata ada nilainya seperti ini. Nah ketika itu marah saya, kok nilai saya 3 dari nilai 10 kurang itu jadi 3. Ya jadi apa namanya, jangan bermain dengan itu kan namanya hukuman, sanksi. Nah, yang kedua konsekuensi. Kelas ini kotor ya. Kalau kotor kayak segini harus diapain? Dibersihkan, disapu. Ya, konsekuensi tidak melihat hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Nah, ini yang ketiga ya. Padahal kita juga sering melaksanakan. Saya yakin Bapak dan Ibu guru apalagi BK sering melaksanakan, cuma nggak tahu apa sih itu namanya. Ya Bu Jara, kemarin kan habis saya sering melakukan ini. Saya juga dulu pernah ngajar BK, saya sering melakukan itu. Oh ini namanya restitusi. Jadi ngobrol sama anak seperti apa, anak memberikan pilihan sendiri. Pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka panjang. Contohnya gimana? Misalnya tadi yang pertama ada anak yang mohon maaf mencuri. Anak yang mencuri. Tentunya mencuri itu kan punya alasan. Anak itu mencuri punya alasan nggak Bapak Ibu?
sesuatu melaksanakan sesuatu punya alasan tidak? Pasti punya alasan. Kita tanya, ya, dan menganggap hal itu lumrah terlebih dahulu. Ya, wajar kalau kamu mencuri, karena mungkin punya kebutuhan buat apa dan sebagainya. Nah, restriksi yang keduanya nanti apa tindakannya? Dan ini ada di restriksi yang ketiga. Slide berikutnya. Hukuman nanti di slide berikutnya yang saya revisi. Awas kalau dilakukan lagi, iya nanti awas kamu dengan nada ancaman. Kalau hukuman itu apanya? Awas kamu. Ya, awasnya nih. Oh, dari dijitak tuh bapak. Nah, walaupun kita kadang-kadang saya juga suka bercanda seperti itu, ya dengan bahasa masing-masing. Saya lakukan apa yang saya katakan. Contohnya nih, kalau misalnya seperti ini, kotor apa bersihkan, itu saya kasih. Nah kalau saya sih, apakah hal ini yang sesungguhnya kamu inginkan? Nah, kali tadi mencuri, ya memang ini yang kamu inginkan. Coba sebenarnya seperti apa sehingga anak itu membuat pilihan pemikiran sehingga mencuri itu memang benar salah. Begitu. Ya perlu disini konsep dibuat. Nih, 5 kebutuhan dasar manusia. Kembali seperti tadi sudah dijelaskan ketika awal. Ya, ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kesenangan. Kelima kebebasan. Nah, bertahan hidup apa saja? Salah satunya kan makan. Makan kan bertahan hidup. Ya, makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu untuk bertahan hidup. Kalau kita hidupnya memang teratur, diatur. Tapi kalau misalnya hidupnya mengalir seperti air, aku mangkek. Itu punya konsep enggak? Tidak punya konsep. Makanya ini hasil 5 kebutuhan yang bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa terima. Ya, kita juga perlu adanya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain seperti itu. Ya. 3, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin bersaing diikuti dengan. Nah, 4, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ya itu juga kita butuhkan. Tapi tertawanya jangan tertawa sendiri. Ya, boleh. Estilo. Surah suri sorangan. Oh, estilo, surah suri. Dulu saya S3. S3 surah suri sorangan. Ingat itu ilmu baru. 5, mandiri, mencoba hal dan memiliki pilihan. Ya, jadi kita itu punya pilihan, manusia itu punya pilihan. Oke. Berikutnya. 5 posisi kontrol restitusi. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ini sebagai penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer dalam diri kita, apalagi seorang guru. Ya, tetapi dari 5-5-nya ini kita pernah ada di semuanya. Sebagai penghukum juga kita pernah ya itu kan. Ya, terusnya pembuat rasa bersalah juga pernah. Terusnya sebagai teman juga kita sering, bahkan yang sering itu sebagai teman. Ya, terus pemantau juga sering. Nah, kita tahu. Ya, diambil pasti ya. Ya, udah. Ya. Manajer ini yang kita mungkin juga sering lakukan, tapi tidak tahu apa namanya. Langsung aja kita terlalu lama. Contoh pertama 5 posisi kontrol guru murid datang lambat di sekolah. Kembali saya akan diskusi. Ya, namanya Padli 8 tapi mesti jadinya Aldi. Yowis lah. Kalau kamu bohong, ya kalau kamu dengan nadanya kan beda kan. Gini Bapak Ibu, pemahaman juga satu kata, makanya ini banyak yang diskusi ketika adanya di WA. Ya, ini kan tergantung suasana hatinya, bacanya seperti apa. Mas itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau misalnya berhadapan langsung kan misalnya satu kata aja, duduk. Duduk itu bisa menjadi perintah, bisa menjadi perintah yang sangat keras dengan yang sopan. Duduk kamu. Stop. Duduk. Enggak ada sopannya. Duduk. Duduk. Ya, dengan duduk. Ya, itu kan satu kata. Paling kalau misalnya banyak ya, Miss. Oke. Pembuatan bersalah. Adik. Saya kalau misalnya laki-laki suka ada haknya. Kalau perempuan neng, tapi anak saya sendiri nggak mau sampai neng. Ya. Nggak apa lagi. Adik.
kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak ini benar-benar kecewa loh sama kamu. Ya, jadi dia itu merasa bersalah. Kalau siswanya berpikir itu juga. Tapi kalau namanya tadi saya tidak belum, ya itu. Jadi tergantung kita menguasai di mana siapa yang dihadapkan oleh kita. Ya Bapak dan Ibu itu, yaitulah guru itu. Teman, ini yang lebih banyak. Nah, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke Bapak sambil dengan ada kali dipeluk. Ya, Mas, BK itu kan seperti itu juga. Mana sih? Kan kemarin janji ke Bapak mau naik pulang itu. Oh, nggak pernah. Kalau gini, kayak gitu ya. Boleh nggak? Kalau bisa, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau gitu sudah menggunakan kebiasaan. Kalian jawab, ini ngapain? Ya. Oke. Memantau dulu. Pres, sekarang kamu jam berapa harus sudah berada di sekolah? Tahu Pak, kamu tambah 10 menit dong. Apa kamu? Nanti coba-coba tulis, ini tulis. Itu udah pemantau itu. Ya, manajer ini yang dibutuhkan memang. Ya, jadi apa kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Jadi kita bercerita dulu. Ya, kalau sekolah itu jam berapa sih? Masuknya oh gitu. Jadi jam berapa sih? Tahu kan jam 6.45 misalnya. Kan kamu tahu kenapa dia malah. Jadi kamu terlambat kira-kira dari mana kamu menerima masalah ini? Ya, nanti ditanyakan kenapa alasannya. Kenapa ditanyakan alasannya kenapa? Terus kita memberikan ya boleh, tapi jangan terlalu sering dan sebagainya. Harus ada perbaikan. Yang masalah itu tidak berterlambat baik. Ya dengan bahasa yang lebih halus. Ya bahasa itu segitiga resip. Apa manajer. Dan terakhirnya menyemangati. Setelah itu jangan udah ditegur. Ya tapi menyemangati. Semangat, kamu bisa. Yakin Bapak mah kamu bisa. Ya, sok buktikan kalau Bapak dan kamu bisa. Tepuk semangat. Oke. Nah, ini bagaimana? Jika kamu maaf di sini kamu bukan Bapak Ibu ya, kayaknya nggak ngedit lagi bunga lagi. Bunga lagi. Sedia ya. Jika kamu yakini apakah kamu bersedia memperbaikinya, ini termasuk tadi ini. Ini. Kita intinya ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jawabannya, jika kamu meyakini apakah kamu bersedia memperbaikinya, yang kedua, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? 3, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Ayo, bantulah dari Bapak ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kira-kira ini jawabannya ini termasuk penghukum atau misalnya itu kira-kira nomor 1 itu apa Bapak Ibu? Manajer. Nomor 1 simpan dalam hati aja, jangan diungkapkan. Ya barangkali suaranya habis, cukup saya aja yang habis suaranya. Jangan. Ini lihat jawabannya. Nah, ini. Jadi kalau kita ada di manajer, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Ada dengan bahasa yang luas, yang bahasa lugas. Nah, yang kedua, mau berapa kali harus memberitahu kamu ya? Berapa kali sambil kan kadang-kadang kan jangan saudara kasih kemudian ya kan seperti itu kan ya. Nah yang ketiga kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini akhirnya seperti itu. Ayolah bantu Bapak, bantu saya. Ya jadi Bapak kamu sudah ngomong kalau mau terlambat boleh di absen tuh ya, karena nanti mulai minggu depan ada absen pribadi. Ini bocoran saya. Gimana sanksi atau konsekuensi apa? Ini pemantau. Oke. Yang 6, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Kalau sebelumnya kan ada peraturan kelas ini yang di apa-apa, berarti kita ganti keyakinan kelas. Ya, kenapa sih? Kenapa kira-kira Bapak dan Ibu?
Nah, anak udah siang, udah lapar, ya ayamnya belum datang. Oke, keyakinan kelas membentuk keyakinan kelas sekolah bersifat lebih abstrak, lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan universal. Saya dibuat dalam bentuk positif, tidaknya yang terlalu banyak. Ya, keyakinan itu terlalu banyak. Tadi misalnya ada apa-apa kita kayak saya Bapak Ibu, saya memberikan ketika awal ngajar saya memberikan 3 keyakinan kelas. Ya, yang pertama termasuk siswa yang ke toilet itu hanya maksimal 2 orang. Sebelum balik tidak boleh ada yang keluar lagi. Itu keyakinan bersama-sama disepakati. Ya, Bapak dan Ibu bisa nulis seperti itu. Nanti ketika masuk, ya bikin keyakinan dulu berapa setelah absen atau segala macam, bikin keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu tidak menjadi paten Bapak dan Ibu. Bisa jadi di kelas lain itu berbeda, bisa jadi kelas lain itu berbeda. Tapi bagusnya nanti kalau misalnya sudah yang tertulis, baik kita atau wali kelas, ya bisa dipasang di yang sudah Bapak dan Ibu laksanakan di kelas-kelas ada keyakinan kelasnya itu. Ya, dan jangan terlalu banyak sampai dengan 40 poin dan sebagainya. Nanti lupa ya sekali. Oke, bersiap dulu kan? Nih, bersiap menjauh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sehingga ada perubahan. Ya, kalau misalnya ini tidak efektif, berarti ganti yang lain seperti itu. Ini ya contoh-contohnya. Nah, ini ada gambar saya ya? Oh ada, karena kecil nggak kelihatan ya Pak ya? Nah, kelihatan kan? Jadi ketika keyakinan kelas, nah ini untuk yang wali kelas ya, yang punya kelas. Kalau saya kan nggak punya kelas. Ya. Harus ada penandatanganan dari teman-teman semuanya. Ya penandatangan ini nanti dilaminati boleh atau dicetak ke binder boleh, lalu dipasang, artinya semuanya disetujui. Ya disetujui oleh kelas itu. Ketika misalnya ada sanggahan, Pak saya, nah, ini kan ada peraturan, ada keyakinan kelasnya seperti ini, seperti ini. Nah, jadi kita anak itu juga, wah niat apa sadar ini nantinya. Baik. Ke segitiga yang ketujuh. Ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen, bukan menurut Muhaimin, apalagi Umar. Ya, dosen tahun 2004. Segitiga resolusi. Yakin saya mah Bapak dan Ibu juga sering melaksanakan resolusi. Saya kata apa? Karena saya memperhatikan Budi, Butiara sering melakukan resolusi. Jadi Bu itu nggak langsung marah kan kalau dia Bu itu, tapi dipanggil dulu. Nah, ini yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena kodrat manusia. Ya maksudnya, ya pernah melakukan kesalahan karena manusia hidup itu tidak kita sendiri juga. Ada yang mengompori. Yang mengompori bukan manusia. Rinai. Oh, nanti yang iya lebih dari 50% penghuni neraka adalah perempuan. Ya, panas ya. Jadi perempuan ya. Oke. Kompornya siapa? Ya bukan dia, tapi apa? Setan ya. Setan itu kan menggoda manusia, tugas setan menggoda manusia. Jadi saya punya melakukan kesalahan. Gimana jadikan kesalahan itu? Ya. Tadi semua itu ya menjawab seperti ini. Tapi ya ini yang keduanya nanti. Ya. Punya alasan ketika melakukan kesalahan itu, punya alasan kenapa sih nih kamu melakukan kesalahan terus, kenapa sih ya kamu marah terus, cemburu terus di kelas, Pak, karena ulangan sayanya itu selalu dicontek sama teman saya. Ya karena seperti itu, kenapa sih kamu terlambat terus, Pak, karena bangunnya kesiangan. Ya kenapa sih kamu terlambat, Pak, karena malamnya tidur terlalu malam dan sebagainya. Kan ada alasannya, Dan adakah cara yang lebih efektif mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah itu kan ada perubahan. Kalau kamu seperti itu aja, maka akan seperti apa nanti kamu ke depan jadinya? Ya, memang garis panang itu sudah diatur seperti apa. Tapi kan kita perlu dari awal untuk pencegahan semuanya. Oke, itu Bapak Ibu. Ya,
Sudah sampai refleksi. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, kapan kaknya datang? Apa yang saya pahami dari kegiatan di sini hari ini? Saya bilang, apa yang Bapak dan Ibu pahami dari kegiatan hari ini? Mudah-mudahan mah nggak paham. Saya mah diberi kamu hemat pengen nggak paham. Kalau nggak paham nanti terus akan kita berkomunikasi. Nah, kalau misalnya sudah paham itu udah adanya cukup. Nah, cukup. Jadi kita akan belajar kendali terus. Ya, udah saya jawab sendiri ya. Oke, nah ini kali ini. Ya kali ini, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan Bibit Destinasi ini? Mudah-mudahan bahagia. Jawab lagi ya. Ya. Oke. SPG. Saya pengen yang tadi meneruskan yang tadi. Ya, karena cuma satu. Kita belajar berpikir kembali ya. Siapa Pak Ibu ya? Anda kegiatan mereka kembali sebaik-baiknya. Belajar berpikir. Itu memang itu. Kita ke angka Romawi. Jalan. Ini apa? Satu. Kalau Romawi ada 20 matematika kan? Ini 5. Ini 4. Pinter, tepuk tangan. Oke. Ya. Ini Patrick, apa ini? X. Berapa? 10. Kalau tambah 1 di depan, 11. Kalau tambah 1 di belakang, Bapak dan Ibu, saya ingin gimana caranya angka 11 ini dirubah menjadi angka 6. Silakan ke depan. Mau dihapus, mau dihapus. Ya, ya udah terserah mau dihapus mau di mana silakan. Pak Agung atau yang lainnya sekarang. Matematika. Tepuk tangan buat kalian yang supaya jadi angka 6. Bebas terserah. Boleh, tepuk tangan buat kakak Dina. Dikurangi 3 jadinya 6. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belum kepikiran? Masih baru ya? Ini pada mau tahu? Boleh Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Boleh terjadi. Boleh di bawah aja Bang. Nah, ini kan 9 ya. Jadi angka 6. Jadi 6. Luar ya, tepuk tangan dulu kita semua. Saya juga punya satu, oh iya. Luar biasa. Siapa jawabannya gimana? Ya, ini kan gini kan. Saya menjawabnya seperti ini. Oh iya. Ya. Bisa enggak? Artinya apa Bapak dan Ibu? Tergantung kenapa Bapak dan Ibu seperti ini. Awal dari pemasukan itu sudah termindsetnya adalah angka Romawi. Iya, mindset angka Romawi. Ya, tapi ada Bapak juga ini bukan angka Romawi, tapi kan itu angka-angka kan? Ya enggak, mindsetnya begitu kan? Sama di budaya positif juga diomongin apa, tapi kan mungkin perubahannya mindset apa kita masih seperti apa, kadang mungkin ada yang baik buat dia. Sehingga apa jawabannya berbeda seperti ini. 6 itu kan sama dengan 6. Ya. Jadi itu Bapak Ibu dari budaya positif tadi 2
intinya tadi sudah saya ingat ya, budaya perfit. Jangan apa tadi, memotong rezeki orang lain, dan pemahaman tergantung dari kita kemana larinya pikiran kita saat itu. Terima kasih bagi kita semua, tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih. Keren kan? Dari Nyawas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.